Aduh, itu biasa aja, harusnya jalannya mulus kok, loncat-loncat begitu. Merupakan mobil angkutan barang, merupakan mobil keturunan yang legendary, merupakan mobil JDM. Ini adalah Daihatsu Hi-Max. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Langsung sejarahnya. Ini mungkin panjang sekali apabila kami bahas detail, karena Daihatsu Hi-Max termasuk dalam tahta kerajaan Daihatsu Hi-Jet yang sudah ada di tahun 1960-an. Dan Daihatsu Hi-Max merupakan generasi ke-10 dari Daihatsu Hi-Jet. Karena Anda adalah penonton setia kami ceritakan sejarahnya Daihatsu Hi-Jet. Namun sebelum itu, mohon siapkan bantal dan cemilan. Kopi jangan lupa. Subscribe channel Motomobi apabila belum dan tekan tombol loncengnya agar kami semua tim Motomobi berbahagia. Oke, Hi-Jet merupakan nama yang sudah muncul sejak tahun 1960 yang dikhususkan untuk mobil-mobil kecil K-Car selain Daihatsu Midget yang beroda 3 atau di Indonesia terkenal dengan Bemo. Daihatsu Hi-Jet generasi pertama dengan kode bodi L35 atau L36 lahir tahun 1960 dengan gaya K-Truck dan microvan. Rear wheel drive dan mesinnya di depan hanya 356 cc, 2 tak pula, 2 silinder pula, pasti pelan sekali. Namun bisa mengangkut beban hingga 500 kg atau 5 orang om gendut di dalamnya. Nah, ini adalah kelebihan Daihatsu Hi-Jet, bisa ngangkut beban berat. Karena suksesnya Daihatsu Hi-Jet generasi pertama, Daihatsu meneruskan generasinya. Hingga tahun 1964 lahirlah Hi-Jet generasi kedua dengan kode bodi S35. Masih tetap berdimensi K-Car, masih tetap mesin 2 tak, rear wheel drive, namun mesinnya bermigrasi ke tengah, bukan depan lagi, jadi mid engine. Hingga hidungnya menjadi pesek dan menjadi tradisi Hi-Jet hingga generasi-generasi selanjutnya hingga sekarang. Formatnya hanya memproduksi K-Car dan juga minivan. Bentuknya mengadopsi dari VW Kombi namun dibuat mini. Tahun 1968 lahir generasi ketiga Hi-Jet dengan kode bodi S37 dan diproduksi sampai tahun 1972. Versi ini sudah mulai masuk Indonesia dan dijual terbatas. Yes, limited. Mesinnya 2 tak dengan kapasitas 356 cc juga, namun sudah berpendingin air dan transmisi manual 4 speed. Katanya kecepatan maksimalnya bisa 85 km per jam. Ya lumayan untuk versi mesin kecil. Lanjut di generasi keempat dengan kode bodi S38 tahun 1971 hingga tahun 1981. Lumayan panjang juga produksinya. Mesinnya menjadi ada 2 pilihan, 356 cc dan 547 cc 2 tak juga. Di Indonesia dikenal dengan julukan Hi-Jet Tuyul. Ada versi minibus dan ada juga K-Trucknya. Selanjutnya generasi kelima tahun 1977 dengan kode bodi S60. Lahir dan masuk Indonesia juga dengan sebutan Hi-Jet 55 Wide. Angka 55 itu mewakili kapasitas mesinnya yang 550 cc saja. Namun bukan 2 tak lagi. Yes, sudah menjadi 4 tak yang menjadi sangat pelan. Bentuknya mengotak sekali seperti kotak berjalan. Dan juga ada versi mini truknya. Lanjut di generasi ke-6 tahun 1982. Yes, ini merupakan Hi-Jet yang melegenda di Indonesia. Hi-Jet 1000. Di Jepang keluar dengan nama Daihatsu Atrai. Nah, dimulai dari sini Daihatsu mulai penamaannya berbeda-beda. Walaupun merupakan keturunan dari Hi-Jet juga. Mesinnya jadi banyak pilihan dan sudah meninggalkan era 2 tak yang berpolusi dan terdengar berisik. Di Indonesia kebagian mesin 993 cc 3 silinder yang lumayan bertenaga. Tahun 1986 lahir generasi ke-7 Daihatsu Hi-Jet dengan kode bodi S89. Apabila di Indonesia namanya menjadi Daihatsu Zebra. Yes, Daihatsu ikut-ikutan namanya pakai binatang. Setelah ada Kijang dan menyusul Panther juga. Kenapa tidak ada yang pakai nama anjing? Dimensinya sekarang tidak hanya K-Truck saja, namun ada versi yang besarnya. Seperti yang ada di Indonesia dengan mesin 1300 cc dan tersedia pintu sliding door. Di zamannya ini unik sekali. Generasi selanjutnya yaitu tahun 1994. Di Indonesia nama Hi-Jet menghilang, namun keluar Daihatsu S-Pass. Ini sebenarnya bisa dibilang Daihatsu Hi-Jet generasi ke-8.
namun dengan kearifan lokal, sehingga berbeda sendiri. Ya, kebutuhan masyarakat Indonesia memang unik, suka mobil yang kompak, muat banyak di dalamnya. Generasi selanjutnya, generasi 9. Daihatsu di Indonesia sudah mulai benar-benar meninggalkan nama Hijet. Ya, berganti menjadi Zebra, Espace, Zebra Master. Namun di luaran sana ternyata generasi ke-9 muncul di tahun 1999 sampai 2004 dengan bodi yang unik, kompak, dan yang pasti adalah K-Car. Di Indonesia, K-Car itu tidak laku, kekecilan. Makanya beda sendiri untuk market Indonesia. Selanjutnya generasi ke-10 Daihatsu Hijet muncul tahun 2014 dengan kode bodi banyak sekali, macam S-Class pula Mercy. S320, S321, S330, S331, S500, S510. Ini banyak sekali format bodinya. Namun yang pasti semuanya masuk skema K-Car. Dan kami akan review khusus untuk Anda yang senang dengan K-Car. Yes, Daihatsu Hi-Max. Kemudian generasi yang terakhir muncul yaitu Daihatsu Hijet generasi ke-10 tahun 2021 kemarin. Bentuknya seperti ini. Kenapa ya K-Car itu tidak laku di Indonesia? Padahal bentuknya itu unik-unik, lucu seperti ini. Menurut Anda kenapa? Tolong komentar di bawah. Kecil banget ya. Ngelihat di brosurnya nggak sekecil ini. Kok ini kecil sekali? Tingginya. Ini kayak sama ya. Tapi speknya sebenarnya 177 cm. Sama seperti tinggi orang tua itu. Sedangkan panjangnya, ntar diukur dulu. Pendek banget, 3.395 mm. Itu lebih pendek daripada spek K-Car. Dan lebarnya juga, ya ini sama sekali tidak lebar. Ini speknya spek K-Car. Ini memang udah masuk kategori K-Car. Tapi K-Car tuh 660 cc, ini kan 1000 cc. Jadi bukan spek K-Car. Pun kecilnya. Ini nggak ada grill ya, ada 2 lubang gini aja grillnya. Plastik-plastik. Radiator sebenarnya ada di bawah. Radiatornya berada di dalam sana lagi, di bawah. Dan ini 2 lubang. Fungsinya sebenarnya adalah untuk klakson. Jadi klaksonnya bisa keluar suaranya. Kenapa nggak taruh bawah klaksonnya? Iya. Dan ini lubang buat apa? Oh, buat ke radiatornya justru. Tapi keren. Plat nomornya jadi di samping, bukan di tengah. Lampu depannya halogen biasa, sen. Lampu kecil halogen biasa. Ngeri kalau ngeliat mobil gini, crumple zone itu kaki kita termasuk di crumple zone-nya loh. Serem banget. Velgnya PCD 100 nih. Ya, dengan ukuran ban 145 80 13 inch. Ini kalau taruh di wuling jadi nambah 1 inch dari standarnya. Kirinya. Spion persis sama seperti Ayla. Bisa diatur pakai tangan. Nggak bisa pakai elektrik. Sebelah kiri juga pakai tangan. Ini ada kotak. Tutupan kotak adalah aki. Ini kalau akinya di luar gini bisa dicolong dong ya. Ini si bensinnya nih. Kayak kunci. Berarti tangkinya berada di tangkinya sebelah sana juga, tengah. Belakang sini di bawah ban serep. Ini ngetrek-trek begitu ya. Ampun. Nah, ini keren. Ini adalah snorkel. Jadi intake nyedotnya ke sini nih. Jadi bisa banjir sampai setinggi ini. Sepaha. Tapi ngapung udah pasti mobil ini masuk banjir. Kan enteng sekali dia pasti. Baknya nih panjang sekitar 2 meter. Kapasitas angkutnya itu kalau carry itu kan kalau nggak salah hampir 1 ton ya. Kalau ini hanya 350 kg. Kami yakin ini kalau misalnya dipakai untuk tahu bulat, itu nyampe juga segitu. Kompornya dan lain-lain gitu. Banyak kan peralatan dia kan. Stok tahunya. Nah, sekarang kita lihat mesinnya. Ini tutupan aftermarket. Aftermarket, nggak ada lagi. Udah, cukup dah. Nah tuh, ini. Ini buka baut ini. Iya. Mesinnya sebenarnya di bawah situ. Tapi aksesnya bisa dari sini. Nggak bisa juga. Jadi kalau Nah ini kalau dibuka, apa yang terjadi? Masa coba kita lihat. Iya, cuma radiatornya doang ya. makanya nggak panas. Iya, jadi panas pantat itu di atas radiator aja. Radiator nggak sepanas mesinnya. Ini ecunya di sini tempat aslinya nih. Ya udah berarti banjirnya lebih turun lagi deh. Mendingan ecunya sekalian masukin kabin. Iya? Terus sini gitu. Ini mesinnya adalah mesinnya Ayla 1000 cc 3 silinder, manual transmission, 5 percepatan, menghasilkan tenaga 56 horsepower.
dan torsi maksimal 85 Nm. Cukup pelan, tapi ini mobil enteng sekali pasti. Ini pasti nggak nyampe 1 ton. Ini kayaknya bobotnya tuh tidak sampai se-Ayla, kayaknya ya. Nah kalau ngelihat ke belakang, ini cara buka baknya gimana? Saluyu. Pemain lama di Bandung. Oh, baknya nggak bisa dikunci ya? Kemarin Gladiator bisa dikunci. Harganya juga jauh. $350 kilo doang nih. Dah tutup lagi. Repot ya. Pengen hujanan. Lo kemarin Gladiator tuh gampang tinggal lipet-lipet gitu. Ya, dibandingin sama yang 1M. Kita lihat interiornya. Joknya nih kayak cuma tau nggak mebel klasik yang kayu-kayu tuh kan biasanya ada matrasnya tuh. Nah kayak gitu. Senderannya juga ya harus nyaman aja begini. Headrestnya nggak ada. Dashboardnya plastik keras dan ya oke lah. Ada bentuk dashboard gitu, normal gitu bentuk dashboard. Head unitnya ini aftermarket karena aslinya ini. Oh bagus ya, bentuknya kayak blopung gitu. Karena single din tempatnya 2 din, jadi bawah ada jadi tempat 4. Terus ini tambahan kamera mundur. Si Mamang Ican nggak mau repot begini. Ya lu gampangnya, kan ini kaca segede gini langsung bisa ngeliat ke belakang. Dia pakai kamera mundur, coba gaya-gayaan. Nggak detail gimana? Ini lebih detail ngeliat langsung lah. Ini ada plafonnya. Plafonnya tuh kayak karpet buat ngebungkus box audio zaman dulu nih. Masjid musola ya, bisa. Bisa begitu. AC-nya 2 puter-puteran, ini mirip seperti Ayla. Puterannya juga sama punyanya Ayla. Terus ini ada 2 pencet-pencetan. Aftermarket power window, ini dipakein power window, harusnya ada puter-puteran engkol di pintunya, sudah jadi power window sekarang, luar biasa. Ada, nah ini udah dipakein 2 power window, setidaknya ada 2 keisi. Nah sisanya ada 4 lagi tombol kosong, sebelah kanan juga ada tombol kosong juga. Nah sebelah kanan ini ada kayak switch power window juga, fungsinya adalah central lock. Mamang Ican masangin central lock di mobil begini, coba. Buat apa? Kesini juga nyampe gampang banget untuk sini. Buat apa? Biar kelihatan banyak tombolnya. Shifternya, ini Ayla begini yang manual. Enggak. Ini kayak ini twin cam. Iya, rem tangan otot, oke. Ada tempat naruh koin-koin. Sini seat beltnya tidak retract, auto retract. Jadi longgar aja biasa dipasangnya. Spion tengahnya kenapa begini? Biar panjang, biar lebar ya spion tengahnya. Ini Stella jeruk. Bukan, justru yang di bawah tuh Stella jeruk. Ada lagi Stella jeruk. Tuh. Bikin mabuk tuh nggak? Ini lampu kabinnya juga mirip Ayla ini. Tapi di LED-in ya isinya. Di sun visor cuma separoh, cuma kanan doang. Nggak nyangkut dia. Ada di sini coba. Jadi kalau lagi nyetir, nomor rangka gue berapa ya? Oh ada sih, ada di sini lihat. Terus apabila Anda lupa, ya, ini ada bacaannya nih. Pastikan temperatur mesin dalam keadaan normal, semua aksesoris mobil dalam keadaan mati dan transmisi dalam posisi netral. Putaran normal, idle mesin 850 rpm. Nggak ada rpm-nya. Mau tahu dari mana? 850 rpm, nggak ada rpm-nya. Saat pengapian, ya ampun, timingnya juga ada loh di sini. Ini buat apa ada di sini? Nggak berguna. Setirnya persis sama dengan setirnya Ayla. Kuncinya juga persis Ayla juga ini. Combination switch sama persis juga sama Ayla. Dia nggak ada intermittennya, wipernya. Instrumen cluster, speedometer aja sama ada MID kecil banget yang isinya apa nih? Oh BBM, tinggal 2 bar bensinnya. Nggak ada tuh kehematan berapa nggak ada. Baru jalan 26.600 km. Ini 6 digit nggak? Odometernya? Enggak. 5. Berarti ada kemungkinan lebih dari 100.000. 126.000 ini mobil. Jadi ini 26.000 apa 126.000? 26.000. Yakin asli? Oke, kepraktisan dulu. Di pintu nggak ada kantong apa-apa sama sekali. Cuma ada bukaan ini, kunci, armrest, sama nggak ada apa-apa. Ini tadinya ada engkolan, puteran. Ini ada cup holder yang ada persis di depan AC. Di atasnya seperti ada bukaan, sebenarnya ini adalah untuk mengisi minyak rem. Yes, minyak remnya ada di sini, reservoirnya.
Tempat-tempat di sini banyak ya. Ini buat apa, naruh apa nggak tahu. Di bawah head unit ada juga. Ini ada tempat panjang, bisa naruh apapun sesuatu. Di atas ini juga bisa naruh apa-apa. Laci gede, lacinya gede sekali dan tidak bisa dikunci. Ini apa? Twitter. Kenapa taruh tengah situ? Twitter kan di pinggir sini ya. Ini ada subwoofer kolong. Karena kolong joknya nggak ada, bukan kolong dashboard. Kan kolong tetap kan. Iya deh, kolong. Kolong. Bener deh. Oke, terus posisi nyetir. Ya, jok itu nggak bisa diatur maju mundur. Bisa ya? Maju mundur bisa diatur ya? Ada gitu orang segini pendek? Hah? Oh, Eki majuin? Majuin pasti. Ini paling mundur saja. Masih bisa mundur tadi ternyata ya? Ini oke loh kaki. Jaraknya. Setir juga posisinya oke. Tangan bisa meraih dengan baik. Terus, ini ada... Ya, suaranya Ayla sekali. Power steeringnya luar biasa. Dan AC ini standar untuk Himax. Wow. Ternyata mesin Ayla lebih berisik ya kalau misalnya ditaruh situ ya. Yuk kita jalan. Sekarang kita tes 0 ke 100 km per jam. Serem juga ya. Sip yuk. Rasanya itu kecil. Ya. Kabinnya ini compact sekali. Saking compactnya itu rasanya bawaannya pengen jalan sama cewek naik ini. Walaupun tidak akan ada cewek yang mau naik ini. Walaupun sebenarnya kita udah bilang ke ceweknya, kamu jemput aku naik apa? Oh, jemput naik mobil 2 pintu. Mid engine. Mid engine 2 pintu. Terus posisi nyetirnya lama-lama nggak enak karena senderannya udah habis ya. Kabinnya ini udah langsung ketemu bodi dan kaca, jadi nggak bisa disenderin lagi. Ini duduknya agak terlalu tegak, tapi ya sudahlah. Inilah rasanya kalau nyari duit panas-panasan di mobil pickup. Ya kami bilang panas-panasan karena memang panas nih walaupun ada AC-nya. Di suhu yang terik panas di luar seperti ini, itu macet-macet begini panas. Tapi kalau mobilnya udah jalan, enggak, panasnya berkurang, AC-nya mulai terasa dingin. Ini tidak seperti di Ayla. Ayla tuh mesinnya transversal, dia pakai elektrik kipas untuk radiator dan radiator AC-nya. Kalau ini enggak, dia pakai kipas yang nempel sama mesin. Ya, jadi kalau misalnya kita panas-panas, macet-macet gitu, panas, AC-nya nggak dingin, gas aja dikit, kipas putarannya makin kenceng, AC-nya jadi semakin dingin. Kemudian bicara soal kekedapan pada mobil ini sama sekali tidak ada ya. Seperti ada kaca yang terbuka sedikit, tapi sebenarnya tidak. Dari luar kedengeran lumayan jelas masuk ke dalam, cuma kekedapan lebih baik daripada yang kami bayangkan. Itu kayak motor lewat nih, motor knalpotnya standar, nggak kedengeran. Masih lebih berisik suara mesin mobil ini dan suara hembusan AC dari ventilasi AC. Ya, lumayan lah kedapnya untuk ukuran mobil pickup murah. Nah kalau macet-macet gini nggak terlalu menyiksa juga karena koplingnya itu tidak berat. Mungkin waktu baru lebih enteng lagi daripada ini. Tapi ini koplingnya tidak menyiksa. Dan masuk giginya tidak satisfying sama sekali. Berasa masukin kaleng tapi masih oke. Gigi satunya tuh rasionya rendah juga. Jadi yang buat nanjak-nanjak, bawa beban berat. Klaksonnya kita coba. Nah, klaksonnya itu lebih mengarah ke kabin dibanding dengan keluar kayaknya. Coba lihat tangannya. Kejeprint. Suspensinya, ini depan kayaknya torsion bar, torsion beam. Torsion bar, torsion beam. Belakang itu pair down, emang buat ngangkut barang ya, jadi belakangnya itu terasa keras sekali, apalagi bebannya kosong di belakang. Pantatnya tuh enteng, nyeprint tuh gampang banget mobilnya. Ini andai ada traction control pasti akan berfungsi terus. Kenapa sih dari kemarin tuh hujan, hari ini tuh panas terik. Pas harinya syuting, ya pasti syuting panas, tapi kadang mendung-mendung tuh enak syuting. Mendung tuh nggak hanya syuting yang enak sih. Apaan tuh? Yang pasti radius putarnya itu luar biasa. Wheelbase-nya pendek sekali, ban depan bisa belok sekali. Dan yang agak surprising itu tenaganya. Tenaganya itu gasnya dicolek dikit dia torsinya langsung tinggi. Walaupun ya habis di situ aja, tapi tenaganya tuh menggelegar di awal gitu.
menggelegar versi 1000 cc 3 silinder. Ini kayaknya rasio gigi satunya mobil normal sama seperti ini gigi 2 deh. Kayak pantat tuh mulai ada angetnya, hawa-hawa dari radiator. Yuh, jalan beton lagi. Aduh, rame bener. Loncat-loncat belakangnya. Ini mulus loh di jalanan. Ngelihat Crown itu ngiri banget tuh, rata bodinya. Ini loncat-loncat. Ini 0-100 sih kami yakin 100 sih nyampe. Tapi ngeri nggak ya? Oh ya, remnya. Remnya itu ya bisa ngerem, cuma agak kurang gigit. Perlu agak effort lebih dikit untuk mobil itu berhenti. Tapi nggak masalah. Yang masalah mungkin kalau pas lagi bawa beban berat di belakang. Tapi kalau cuma 350 kilo mah enteng. Terus setirnya itu agak liar gitu. Rasanya tuh ada rasa agak liar. Kestabilannya bagaimana? Serem. Jangan. ngeri. Pas 60, aduh ngeri. Tapi kenapa nggak banyak yang pakai mobil ini buat slalom ya? Padahal asik-asik aja harusnya. Salut sama para pengguna Himax, bisa tahan jalan jauh naik ini, loncat-loncat. Ini beneran kayak naik mobil ceper loh, gini-gininya. Oke, harus diminimize nyeprinnya, karena pasti akan nyeprin. AC 1, stability control nggak ada nyala matinya, freon pole, tuh 2. Nggak ada RPM-nya, jadi nggak tahu ngoper RPM berapa itu. 80. Baru ke 060 aja dapatnya. Wah, langsung kena angin. Kayak geser-geser mobilnya. Baru dapat 0 ke 60 km per jam, 6,7 detik. Loncat. Nggak pernah kami ngerasa sensasi suspensi seperti ini di mobil lain. Keras tapi mobilnya ringan gitu. Ini kayak gini nih. Tapi sebenarnya kalau ini memang barunya di bawah 100 juta, murah loh. Dapat AC, power steering, murah, bisa buat usaha, bisa buat camper van. Ini bisa jadi harga bekasnya nantinya kalau masih kondisi bagus banget bisa jadi di atas harga barunya. Karena sekarang sudah discontinue, sudah tidak dijual lagi. Daihatsu Himax. Oke, kita mau coba sekali lagi ya. Delapan puluh. 105 dong. Ayo dong 100. 19,43 detik. Tanjakan 0,3%. Lebih kencang daripada Wuling REV. Tapi tadinya kami pikir setidaknya 16 gitu, 15, enggak. Mendekati 20 ternyata. Padahal rasa torsinya tuh enak, tapi ternyata tidak seenak itu. Dan untuk mencapai 100 masih ngoper gigi 5. Tapi kalau nyetir ini lama-lama kayaknya akan kurus ya, goyang-goyang kan, lemak mungkin akan terbakar. Capek sih ini di tol beton gini. Jadi kalau Anda ngelihat ada Daihatsu Himax di depan, jalannya pelan, sabar ya. Mungkin yang nyetir capek, kena goyangannya. Luar biasa ini goyangannya. Overall, mengenai Daihatsu Himax, yes, di Indonesia memang tidak cocok untuk dijadikan mobil angkutan barang. Apabila dijadikan angkutan material pasir untuk bangun rumah, yang belinya pasti rugi karena bisa ngangkutnya sedikit pasirnya. Apabila dijadikan angkutan pindah rumah, yang nyewanya juga rugi karena yang keangkut juga sedikit. Apabila dijadikan kendaraan demo di DPR, juga bisa ngangkut 6 orang. Tapi pasti milih yang baknya besar. Mungkin Daihatsu Grand Max lebih cocok. Intinya, serba nanggung untuk kendaraan angkut barang. Namun mobil ini cocok untuk mobil mainan saja. Atau jadi angkutan barang yang masuk-masuk gang sempit. Atau mungkin bisa juga jadi food truck, tapi tetap paling cocok bakso bulat. Intinya, ini mobil tidak membosankan sebenarnya. Anda perlu naik Daihatsu Himax dan dijamin akan tertawa-tawa sendiri ketika mengendarai mobil ini.
Bukan hanya tertawa karena lucunya mobil ini, tapi juga karena iritnya. Yes, tertawa bahagia karena hemat. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Nesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Cek website kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton. Aduh, itu biasa aja, harusnya jalannya mulus kok, loncat-loncat begitu.